Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Muhtaramun, para guru saya dari Mekrab, guru saya Kiai Haji Usman Syekh Arif di Torikoh Naksabandi Hasan, Dinda Sofyan, dan senior saya Profesor Dr. Haji Asep Ahmad Hidayat di bulan puasa mudah-mudahan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tradisi pencatatan sanad ruhaniyah hingga pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Torikoh. Tradisi Torikoh di kalangan kaum sufi, saya ingin membedakan antara tasawuf dan Torikoh. Tasawuf dan Torikoh selalu disebut sebagai bagian dari praktek keagamaan antara akidah syariah, kemudian disebut ihsan. Ihsan itu nanti dijabarkan epistemologinya. Istilah tasawuf lebih umum dalam menjelaskan hal-hal tentang pengetahuan rohaniah. Sedangkan istilah Torikoh lebih khusus, bukan hanya tentang pengetahuan rohaniah, tapi juga praktek amaliyah. Di situ ada adab suluk, ada mursyid, ada hirqah, ada wasilah, rabithah, silsilah, ijazah, talqin, fikir, praktek fikir, bai'ah, khususiyah, manaqib dan lain-lain. Itu Torikoh lebih pada praktek keagamaan yang amaliyah. Sedangkan tasawuf adalah pengetahuan, macam epistemologi, aksiologinya, prakteknya di tarekat. Berbicara tentang ilmu tasawuf itu luas sekali, umumnya masih berbicara tentang nilai-nilai rohaniah, tetapi merasakan itu harus masuk di dalam Torikoh. Torikoh ini ada bermacam ragam ya. Torikoh adalah sebagai sebuah jalan rohani di dunia Islam. Saya berdasarkan ini saja bahwa kelompok-kelompok sufi ini adalah sebenarnya membentuk diri dalam ikatan rohaniah. Ada komunitas dan persaudaraan muslim, ada hubungan guru dan murid, ada prinsip-prinsip yang mengikat, ada tingkatan-tingkatan spiritual, ada wilayah pembinaan, ada lingkungan sosial, budaya, bahkan politik yang mengitari. Politik dalam arti bukan politik seperti siasat, tetapi pembinaan, wilayah pembinaan yang mengitarinya. Kekhalifahan di dunia Islam, kepemimpinan dua, ada waliul amri, arti Allah wa Rasul, wa ulil amri itu adalah wilayah negara. Ada walil mursyid, khalifah secara zahir dan batin. Bagaimana wali mursyid itu adalah orang-orang yang memiliki ittisalus sanad di dalam jalan rohani, dari guru ke satu ke guru berikutnya, terus sampai sanad hingga ittisal sanad ila Rasulullah SAW. Nah, di dunia Torikoh, pemeliharaan sanad, pencatatan sanad rohani ini adalah menjadi wajib. Karena Torikoh yang tidak memiliki sanad rohaniah itu disebut ghair mu'tabar, tidak bisa diikuti secara hukum syariah di dalam, karena akan terjadi penyimpangan. Kenapa perlu guru bersilsilah? Otentitas ilmu ya.
Kemudian jalan rohani Islam itu ada jalur zahir dan batin. Otodidak itu hanya ada di dunia sains. Dunia rohani tidak bisa otodidak karena dia akan, kata para ulama-ulama jumhur sufi, bahwa kalau seorang murid tidak memiliki mursyid di dalam bertoriko, maka syaitan akan memainkan sebagai guru. Maka seringkali berbahaya. Orang yang memiliki kapasitas meskipun ilmu syariatnya matang, akidahnya kuat, pernah dicoba oleh seorang ulama besar, Sultanul Ulama, siapa itu yang bergelar Sultanul Ulama itu? Izzuddin, bukan saya Izzuddin, siapa yang di ulama Mesir ya, ulama ahli fatwa yang luar biasa, Sultanul Ulama. Ya. Izzuddin ini, Izzuddin Abdul Salam. Izzuddin Abdul Salam ini orang yang luar biasa hebat dalam pengetahuan. Dia Sultanul Ulama. Dia mencoba mendekatkan diri pada Allah dengan cara dia sendiri, tetapi dia mengalami dia mengalami sesuatu yang sangat di luar kontrol emosinya. Nah, sehingga disitulah beliau mencari guru mursyid sehingga berlari ke dalam Syadziliyah. Nah, di tengah tangan para ulama-ulama Thariqah Syadziliyah itulah akhirnya beliau menemukan sampai menyatakan bahwa ya, tidak ada kesanggupan bagi seorang setingkat orang yang paham akidah dan syariah setinggi apapun, tetapi kalau tidak ada bimbingan dari orang yang berpengalaman sebelumnya, maka ini akan menimbulkan juga bahaya. Ini jalan rohani, sehingga perlu adanya intisal-sana. Bagaimana ini? Ini kan cara-cara Rasulullah membina para sahabat juga lahir dan batin. Itulah maka sahabat itu terbina dengan jalan Rasulullah SAW, itu zahir dan batinnya. Batinnya dikontrol. Karena pentingnya orang bersilsilah memiliki guru mursyid ini adalah karena urusan rohaniah ini urusan yang sangat samar ya. Perjalanan rohaniah membawa orang ke dalam wilayah yang rohani yang samar, dan syaitan bisa memainkan itu. Sesaran rohani sering menggoda. Kita banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini, di akademik perlu disebut agar tidak menjadi aneh. Ada gerakan surga itu, Jibril ya, dia Aden ataupun Musaddiq, itu adalah contoh praktek-praktek rohaniah yang memang tidak ada kontrol syariat dan tidak ada memiliki kemursidan, sehingga terbawa arus hanya menyimpang dan itu menyesatkan orang-orang lain. Ini bahaya. Nah, mursyid-mursyid thariqah, wali-wali kutub itu, ini hampir bisa dipastikan adalah mayoritas atau hampir semua bisa dikatakan ada ahlul bait. Kaum sufi menyepakati bahwa semua pendiri thariqah Mu'tabarah, semua masyayikh dari thariqah Naqsyabandi, Ba'alawi, dari Qadiriyah, Ahmadiyah, Tijaniyah, Syadziliyah, yang thariqah-thariqah besar itu adalah mayoritas semua itu adalah dari ahlul bait. Baik keturunan dari Hasan bin Ali atau dari Husain bin Ali. Masyayikh thariqah Islam setelah wafat Rasulullah SAW sebagai ahlul bait itu diantaranya ada Syekh Ba'uddin Naqsyabandi, thariqah Naqsyabandi. Sayyid Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Husaini, thariqah Ba'alawi itu adalah turun dari zuriyat Rasulullah SAW. As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani dari membentuk thariqah Qadiriyah. As-Sayyid Syekh Ahmad Idris Al-Hasani, thariqah Ahmadiyah Idrisiyah di Maroko, itu juga sama dari Al-Hasan. Kemudian As-Sayyid Syekh Abil Hasan Asyadzili, thariqah Syadziliyah yang ada di Maroko, ini juga sama. Beliau bersilsilah, hampir semua guru-guru thariqah itu berasal dari Imam Ja'far As-Shadiq yang bersanad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, mungkin ada thariqah Naqsyabandi yang berasal dari sanad dari Abu Bakar As-Siddiq, maka jika Khofi yang lebih banyak perkembangan. Nah, kriteria orang berthariqah di dalam tradisi thariqah itu ada sebenarnya sesuatu yang tidak tertulis, tetapi ada dijadikan sebagai hukum sosial ataupun adat
bahwa orang-orang yang masuk thariqah itu adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang benar dalam kehidupan, ingin wusul ila Allah. Ada kejujuran yang tegas, ada adab yang etika yang harus diridhoi. Makanya seluruh etika sufi adalah etika akhlak. Semakin sufi semakin memiliki akhlak. Bukanlah sufi orang yang tidak memiliki adab dan etika. Itulah maka perilakunya dari perilaku yang melakukan pola pembersihan diri tazkiyatun nufus. Nah, ada dalam Jami'ul Ushul Auliya Am-Khamsah Nawawi itu kemudian juga ada dalam Futuhat Ilahiyah Ibnu Arabi disadar oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ini memberikan kriteria. Ada menjaga kehormatan, hifdzul hurmah. Hormat terhadap waktu, hormat terhadap syariah, hormat terhadap pakaian. Jadi semua ada etikanya. Karena kehormatan ini harus dijaga di kalangan kaum sufi. Husnul hikmah, mempertinggi pengabdian pada guru ataupun dari situ berlatih bagaimana hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada raf'ul himmah atau cita-cita yang tinggi. Semua kaum sufi memiliki cita-cita yang tinggi. Ulul himmah. Ada nufudul azimah, memelihara tujuan utama usul ilallah. Nah ini hampir semua sufi, baik Syaziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Rifai, Tijani, itu memiliki kriteria yang sama seperti ini. Dan ujung-ujungnya kenapa kaum sufi itu merasa bersatu, itu karena dibimbing oleh Rasulullah. Rohaninya kenapa dalam amalan thariqah itu ada zikir dan sholawat, dan di tangan naungan Rasulullah SAW, maka di lintas thariqah kami merasakan sendiri. Kami berada di Jami'ah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Saya pengurus Jatman Idara Aliyah di bagian Maktab Daimi Ahli Silsilah Thariqah. Itu kami bertemu di sana di Kanzul Sholawat dengan bawah binaan Maulana Habib Lutfi. Itu dari lintas thariqah pun langsung merasa menyatu saja. Kata Maulana, apa yang menyatukan ini? Ruh Anda sudah disatukan oleh Rasulullah SAW karena sholawat Anda ini. Nah ini praktek-praktek ini yang memang ini kalau mau jadikan penelitian antropologis, penelitian kebudayaan, ya itulah ruh rohaninya yang memang sudah menyatu, saling memberikan kiriman doa. Karena tali rabitohnya atau tali sanadnya itu langsung kepada Rasulullah. Karena dimanapun ini tasawuf itu adalah membersihkan diri, tujuan utamanya pembersihan tazkiyatun nufus. Bagaimana akhlak itu agar muncul, itulah terus dibina. Karena gesekan-gesekan duniawiyah ini membawa arus pemikiran, membawa arus emosi kepada hal-hal yang kadang-kadang tentatif dan pragmatis, sehingga jiwa kita terbawa kondisi. Nah, di tangan orang-orang tasawuf atau sufi atau salik itu dia istiqomah. Meskipun menghadapi apapun kondisinya, hatinya tetap terpaut pada guru mursyidnya ataupun dengan pada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi jiwanya sudah terbentuk, sehingga dalam kondisi apapun dia insya Allah tidak akan terbawa arus. Istiqomah di dalam komitmen, karena yang dilihat adalah Allah. Kun ma'allah au ma'aman yusilakilallah. Hendaklah kalian harus bersama Allah atau bersama orang-orang yang bisa menyampaikan Anda kepada Allah. Itulah guru-guru mursyid. Nah, tasawuf ini adalah berangkat dari mana tasawuf itu? Ya dari ihsan itu. Rukun agama itu 3, iman, Islam, dan ihsan. Hadza Jibrilun alaihissalam atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi Jibril datang di dalam dialog itu mawal iman, mawal Islam, mawal ihsan. Itu 3 yang disebut itu, iman, Islam, dan ihsan. Itu adalah ihsan, itu adalah bagian rukun dari agama. Jadi kalau agama hanya akidah dan syariah saja itu masih datang, belum masuk pada peresapan. Nah, peresapan itulah di tasawuf dan di thariqah. Nah, ini ihsan, konsep ihsan itu ada merasa melihat Allah, ada merasakan seperti dilihat Allah. Jadi
iman Islam tanpa ada ihsan, ada proses pendalaman, proses proses peresapan, itu tidak mungkin. Beragama itu hanya luaran saja. Kata Imam Malik, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa wa man amila bainahuma faqad tahaq. Orang yang mengamalkan fikih saja tanpa ada tasawufnya itu adalah fasik, ngambang. Sebaliknya orang bertasawuf tanpa ada fikihnya, tanpa ada syariatnya, itu zindik, kacau. Dan dua-duanya harus diamalkan. Apabila mengamalkan fikih dan tasawuf, itulah keagamaan yang benar, itulah ihsan. Maka semua ulama-ulama fikih sepakat bahwa ihsan ini adalah harus dirasakan oleh masing-masing individu berangkat dari akidah dan syariat. Nah, rukun Islam itu melahirkan prakteknya, ada mazhab, ya, fikih. Kalau iman itu ada firqah atau usuluddin, itu ada ihsan, itu adalah thariqah, ada sikap, amal batin, tasawuf dan thariqah. Ini semuanya harus bagian dari kita sebagai pengkaji agama, tentu tidak boleh dilepaskan. Kalau memang mau betul-betul Islam kafah, itu dengan ihsannya sekaligus, bukan hanya fikih dan akidah saja. Nah, apa perlunya kita ambil talqin zikir dari seorang mursyid? Ini berangkat dari hadis Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, perhatikan agamamu, karena agamamu itu di darah daging. Fahdzur aman ta'khudha, perhatikan dari mana kau ambil sanad ilmu. Udzin alladzina istaqamu wa la ta'khudha alladzina malu. Jangan kau ambillah rohani Islam itu dari orang-orang istiqomah, ahli amal, ahli ibadah. Itulah para mursyid. Jangan kau ambil sanad keagamaan itu dari orang-orang yang orang yang melenceng. Karena agama hanya untuk dibicarakan saja, tanpa ada peresapan, tanpa ada. Nah, itu khawatir. Nah, ini maka perlu ada suhbah persaudaraan sufi rohaniah. Nah, ada jalis sholihah, itu perlu ada tempat-tempat berkumpulnya kaum sufi. Nah, disinilah kenapa kata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dan kita harus mengikuti orang-orang yang an'amta 'alaihim. Itulah kaum sufi-sufi itu. An'amta 'alaihim adalah prototip tokoh-tokoh yang harus diikuti. Itulah mursyid-mursyid itu. Dalam tafsir Imam Ar-Razi, Ibnu Haythami juga kata Ibnu Hajar Haythami bahwa mursyid itu ibarat dokter agung yang memberikan petunjuk jalan kesehatan rohani. Perlu ada dialog. Kalau sendiri itu tidak bisa mengobati. Nah, ini tugas di Jamiah Thariqah Mu'tabarah itu Jatman, kami menseleksi beberapa thariqah yang ditaskih, itu harus ada majelis ifta. Tetapi prosedurnya melalui lewat dulu Maktabud Jamiah silsilah. Sanad silsilah thariqahnya nyambung nggak, ittisalus sanad atau tidak. Nah, itu adalah tugas kami. Ini contoh ittisalus sanad dari thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang ada di Suralaya, dari Allah, Jibril, Muhammad dan Ali Sekar Wawajah, dari Husain, Zain Abidin, Bakir, Syahjabal Sodik, Musa Kazim, Abu Hasan Ali Musa bin Musa, Ma'arif Karti, Siri Sabti, terus sampai ittisalus sanad, sampai pada mursyid berikutnya dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, kemudian turun kepada Syekh Ahmad Shadiqul Qadar ini, kemudian turunkan lagi kepada kami yang mengambil sanad. Nah, ini sanad dari Thariqah Syadziliyah. Syekh Abdul Qadir Isa, beliau mensanadkan diri, tasih sanadnya begitu. Nah, ini Thariqah Ba'alawi juga sama. Ada saya kebetulan ada dikasih buku ini tentang Thariqah Alawiyah, ada sanad yang berittisal sanad. Demikian, kalau ini mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.